Hai Tiga Sempul, resah basah tak terarah. Ya, sekarang gue lagi sama old friend, teman tua, teman lama. Nggak semangat banget pak? Biasa aja. Semangat pagi. Gimik dulu dong, gimik dulu. Dibawa santai aja nih. Hidup mana nih? Lagi di Bogor. Karena gue pernah bilang sama teman-teman gue juga, ketika gue balik ke Bogor ada beberapa orang yang pengen gue ajak ngobrol. Salah satunya Godfather ini, Besgun, Saran Besgun, teman gue dari SD. Yo, bro, gimana bro RUU Cilaka? Anjing, berat banget. Baru mulai ini teh dan lu baru mulai udah nanyain RUU Cilaka anjing. Emang gua anak DPR apa? Emang kalau anak DPR kenapa? Pasti dia ngerti lah. Pasti dia ngerti ya? Pasti. Nggak mungkin nggak ngerti ya kalau anak DPR ya? Kemungkinan besar ngerti. Kenapa tuh kira-kira? Karena kan dia pasti kepo. Kepo ya? Kepo. Pak, ini kenapa sih pada demo RUU Omnibus Law gitu kan? Iya. Bapaknya ngejelasin. Ya, sama mereka mah nggak tahu apa-apa. Padahal DPRD-nya tahu nggak? DPR-nya tahu nggak? Gitu nggak? Ya. DPR sendiri tahu nggak isinya? Nggak tahu juga sih. Gua Kan gak mau seuzon ya. Iya. Gua gak mau seuzon. Kan katanya kan ada 800 lembar katanya kan yang setelah direvisi. Enggak. Jadi yang pertama itu draftnya ada 912 halaman. Iya. Terus info kedua draftnya ada 1018 halaman. Nah, yang ketiga jadi yang 800. Ketiga 800. Nah, jadi yang benar yang mana tuh Dan? Padahal itu katanya sudah diketuk palu. Nah, itu. Kalau bimbingan aja setelah di ACC mungkin ada revisi. Cuma kan ini udah oke nih. Masih bisa revisi itu gimana? Dan yang lebih anehnya sampai tanggal 8 Oktober kemarin Jokowi belum megang draftnya. Presiden ya? Presiden tuh. Tapi kan isu-isu dengar mah katanya sebetulnya RUU ini memang diinstruksikan Jokowi untuk dipercepat dari awal tahun 2020. Iya. Sampai akhirnya 2020 tinggal misalkan 2 bulan lagi ya. Iya benar. Jadi nggak usah ngomongin RUU Cilaka kayak cilaka nanti buat kita. Gak ngerti lah gue juga. Silakan di bidang yang expertnya aja. Gimana nih Wong 2020 menurut lo? Halo, gimana ya? Berat sih sebenarnya 2020 karena kondisi kita lagi kayak gini ya. Iya apa pandemi? Lagi pandemi, jadi banyak hal yang tertunda, banyak rencana. Sinenwong. Banyak kelihatan. Apa sih? Banyak rencana yang nggak terlaksana gitu. Ya gitulah. Lo sendiri sebetulnya punya planning apa di tahun 2020? Tadinya? Oh banyak sih tadinya. Yang pertama tuh jelas gue pengen sidang di semester 8 kemarin. Gue udah punya planning itu. Karena kan gue sempro tuh gue nggak ganti judul ya, maksud gue. Dari apa itu? Dari sempro ke skripsi itu. Emang banyak yang ganti ya kalau di sana ya di universitas lo? Tergantung sih, tergantung pas sempro. Tergantung kebutuhan dia. Kalau kebutuhan dia cuman buat formalitas sempro, otomatis skripsi harus diganti gitu. Cuman kalau buat serius ada yang lanjut. Nah, gua adalah kategori orang yang serius gitu. Meneruskan. Jadi, meneruskan, gua pengen cepet lulus lah gitu kan. Karena ya biasalah tuntutan orang tua gitu kan. Keluarga ya. Iya, itu juga pernah gue bahas tuh sama teman-teman gue di konten gue. Kadang tuntutan keluarga ketika sudah mulai beranjak dewasa itu mulai nyata gitu dan mulai terasa berat gitu kan. Nah, itu. Makanya kan akhirnya planning gue satu tentang sidang di semester 8 gagal, nggak terencana. Karena ya banyaknya kendala lah. Kendala dari dosen pembimbing, kendala dari guanya sendiri juga kan. Gitu, makanya planning itu satu nggak terlaksana. Terus apa lagi selain itu? Yang kedua, planning gua di 2020 tuh harusnya gua pentas tunggal bulan sekarang, Oktober. Oktober tuh pentas jadi tunggal. Bewong ini Besgun ini
dia anak apa teater ya, Iya. anak teater di kampus gitu, ada di Pakuan Bogor, ada teater namanya teater apa, Teater Diksatrasia. teater Diksatrasia gitu. Nah, jadi apa, teater tuh nggak terlaksana ya. Itu pentas tunggal nggak terlaksana juga karena kondisi kayak gini kan nggak bisa mengumpulkan banyak orang gitu. Sedangkan ya pertunjukan teater harus ada penonton dan itu pasti mengumpulkan banyak orang gitu. Alhamdulillah kelompok gua sedikitnya tuh bisa ngundang sampai 300 orang Kalau tiap pentas, tiap pentas. kenapa nggak coba buat virtual gitu? Nah ini yang masih jadi apa ya, polemik di kesenian sekarang gitu. Virtual tuh termasuk pertunjukan apa enggak sih? Nah, Itu. Gimana coba? Menarik nih. Gua belum bisa mengatakan kalau virtual pertunjukan atau bukan ya, karena Kenapa? ya selama pandemi ini banyak keterbatasan gue untuk berdiskusi gitu. Jadi ketika gue pengen tahu tentang hal itu, gue apa ya, stuck karena nggak bisa, karena dibatasin gitu, nggak bisa kesana kesini gitu. Sedangkan kalau buat gue ngobrol via WhatsApp tuh, ngobrol via sosial media kurang puas lah, kurang jelas ya. Jadi gue belum bisa menyimpulkan kalau virtual tuh, pertunjukan virtual bisa dikatakan pertunjukan atau enggak. Cuman ya karena sekarang lagi viral pertunjukan virtual gitu. Kayak konser kan banyak Iya, sekarang konser online gitu kan. Terus pertunjukan teater juga Ada pertunjukan ada. teater. Jadi pertunjukan teater yang udah dipentaskan di upload terus diputar ulang lagi gitu, virtual. Nah itu biasanya diadain sama satu apa ya sebutnya, instansi ya, Indonesia Kaya itu. Tapi berarti sebetulnya apa pentingnya ketika ada audiens langsung dengan audiens yang ya secara virtual gitu? Itu penting banget sih sebenarnya, karena kesenian tuh pasti apa ya, pasti melibatkan perasaan ya, pasti melibatkan rasa. Bakal beda rasanya ketika lu nonton pertunjukan langsung sama pertunjukan virtual gitu. bakal kerasa bedanya kalau menurut gua ya. Kalau pertunjukan langsung kita bakal ngerasain atau kita bakal ngerti apa yang aktor itu sampaikan. Tapi kalau virtual belum tentu ngejamin 100% itu bakal terasa atau bakal kena. Karena gini kan, kemarin juga banyak tuh beberapa, kayak gue pernah lihat kayak Wulan Guritno sama siapa gitu ya, dia sama segerombolan artis seniman gitu yang mengadakan teater juga tuh sama secara virtual gitu. Tapi poin gue gini, kayak buat gue ya Wong ya, yang maksudnya kurang mengerti seni gitu, kurang mengerti seni, sebetulnya teater itu apa sih Wong gitu. Kayak kan banyak ya maksudnya yang masih, kan gue nggak tahu nih, menurut gue kayak penyuka teater, kesenian teater itu adalah orang-orang yang kayak punya apa ya, jalurnya sendiri gitu. Nggak semua orang bisa menikmati kayak musik misalnya. Musik kan semua orang bisa menikmati gitu, kayak semua orang suka. Tapi teater gue nggak tahu nih, makanya ini menurut pandangan gue ya, makanya lu ngasih pandangan gitu. Kenapa kemudian apakah teater ini tidak begitu terlalu populer ataukah seperti apa gitu di pandangan masyarakat dan sebagai lu gitu yang berkecimpung di hal tersebut gitu? Ini sebenarnya yang sempat jadi keresahan orang-orang pegiat seni di Bogor gitu. Karena di Bogor sendiri teater itu awam. Teater itu awam di Bogor sendiri. Jadi makanya kenapa penonton teater nggak bisa sebanyak penonton konser musik. Betul. Gitu. Jadi hanya orang-orang apa ya, gue bilangnya sih orang-orang terpilih gitu yang bisa nonton teater. Karena ya emang nggak bisa
semua elemen masyarakat nonton teater karena banyak apa ya dibilangnya, banyak bobot tersendiri yang ada dalam teater, banyak makna-makna yang tersirat, filosofi dan lain sebagainya, yang enggak secara gamblang dijelaskan di pertunjukan itu gitu. Jadi bisa gua pastikan kalau penonton teater itu apa ya, orang-orang yang cerdas gitu. Orang-orang yang punya taste of ya, seni yang tinggi gitu. Iya, intelektualitas tinggi gitu. Cuman beda lagi ketika kita harus terjun ke masyarakat, ketika kita harus pentas di masyarakat, beda lagi. Berarti otomatis kita harus bawain pertunjukan yang bobotnya nggak terlalu berat gitu. Kenapa? Karena masyarakat awam kan nggak bisa dipakai atau dipaksa buat mikir lebih keras gitu. Masyarakat kita tuh sukanya dengan hal-hal yang berbau komedi, humoris, dan yang ringan-ringan kayak gitu. Jadi di teater tuh yang berbau komedi, humoris dan lain sebagainya masuknya ke kategori ringan lah gitu, nggak terlalu berat. Kalau yang biasa lu tampilkan gitu, itu kayak gimana sih, gitu misalkan konsepnya? Tergantung kebutuhan kita buat pentas apa. Kalau kita ke masyarakat, ya kita bawainnya yang ringan-ringan kayak gitu, kayak komedi, humoris dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau buat kebutuhan misalnya parade tuh biasanya disediain naskah sama panitia. Gitu. Kita pilih naskahnya. Nah, naskahnya itu genrenya jarang ada yang itu tadi bobotnya ringan gitu. Rata-rata bobotnya berat. Tapi kalau yang bobotnya berat tuh yang kayak gimana, Bang? Maksudnya bisa dikatakan sebagai bobot yang berat, ada indikator-indikatornya kan, berarti kan. Menurut lu apa aja itu kira-kira? Nah, jadi sebelum lu tahu bobot yang berat itu yang kayak gimana, lu harus tahu genrenya dulu. Jadi genre teater tuh ada banyak genrenya, ada realis, surrealis, absurd, komedi satir dan sebagainya. Nah, kalau yang absurd sama surrealis itu bisa dikategorikan ke dalam bobot yang berat. Menurut gua ya. Ini pandangan gua gitu. Bisa dikategorikan sebagai bobot yang berat. Realis juga bisa dikatakan berat, bisa dikatakan agak ringan gitu, karena realis tuh membahas seputar kehidupan realita gitu. Yang biasanya propertinya ada tembok-tembok atau rumah-rumah kayak gitu. Nah, itu bisa dikatakan yang genrenya realis. Kalau yang surrealis absurd itu nggak jelas dari propertinya aja gitu. Apa misalnya? Misalnya kayak gua kemarin bawain, ketika ujian drama gua bawain naskah Siti Jenar. Itu surrealis. Surrealis itu kebalikan dari realis, berarti nggak nyata dong. Ya. Berarti naskah itu genrenya ya emang nggak nyata gitu. Imajinatif. Karena imajinatif, bisa dikatakan imajinatif. Karena dari tokohnya aja udah jelas itu tokoh yang nggak realita banget gitu, yang nggak ada di dunia nyata gitu. Kayak Sang Maut. Kalau Gatot Kaca kayak gitu? Gatot Kaca bisa dikatakan surrealis juga. Surrealis. Tuh, kayak gitu. Ya itulah bobot-bobotnya, maksudnya genre-genrenya. Jadi harus kenal genre dulu ya. Harus kenal genre dulu sebelum nanti lu bisa mengkategorikan itu berat atau enggak. Biasanya kalau yang ringan-ringan komedi itu dikatakan ringan komedi. Yang kayak gitulah. Kan kita pernah ngobrol nih sebelumnya. Jadi Bewang ini kan Basgun ini sebetulnya anak bahasa Indonesia di kuliah gitu kan, tapi kemudian jadi ikut seni gitu ya, teater yang kebetulan memang di jurusannya ada gitu. Tapi maksud gua kan itu kan kayak lu kan FKIP gitu, ke seni itu kayak nggak jauh sih sebetulnya, cuman agak loncat aja gitu, agak loncat beda ke hal lain gitu. Meskipun lu pernah bilang kalau lu suka nonton teater dari SMA gitu. Terus kenapa sih, maksudnya kan maksudnya ya gue bilang ya, kayak orang yang berkecimpung di dunia seni itu adalah orang yang punya
filosofi hidup yang cukup keren gitu. Dan lu kenapa memutuskan untuk ikut gitu dan mau gitu? Apalagi lu setahu gua dia adalah orang yang cukup mendalami di dunia seni sekarang gitu, dengan nama teaternya yang sudah ada gitu, yang sampai sekarang ada gitu dan cukup besar gitu, apalagi di Bogor. Kenapa gitu? Iya, jadi emang benar. Fakultas gua dengan kesenian itu jauh sebenarnya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Betul. Dengan kesenian jauh, meskipun di dunia pendidikan ada yang namanya seni budaya. Betul. Itu kesenian ada. Tapi jurusan gua bahasa Indonesia. Nah, itu hubungannya erat banget sama kesenian, bahasa dan sastra Indonesia tuh. Gitu. Hubungannya erat banget. Jadi kenapa orang-orang sastra dekat dengan kesenian? Gitu. Karena sastra dengan kesenian tuh enggak apa ya? Enggak jauh banget, kayak kalau bahasa sederhananya kayak saudaraan, ngerti gak lo? Nah, kan di sastra ada yang namanya puisi, terus naskah drama. Betul. Nah, itu akhirnya ditransformasikan ke dalam seni panggung. Aplikasinya ya? Aplikasinya diaplikasikan ke dalam seni panggung. Makanya kenapa bahasa dan sastra Indonesia itu deket banget sama kesenian. Kayak gitu. Nah, alasannya gue kenapa akhirnya memutuskan terjun ke dunia kesenian juga, apalagi khususnya dunia teater ya. Mungkin karena ya itu awalnya dari SMA tuh gue sering nonton teater gitu kan. Di SMA gue tuh SMA Negeri 1 Liwiliang Semanel, ada eskul teater namanya Teater Gading. Itu keren banget. Teater Gading. Dia SMA aja sering dapat juara ketika lomba gitu, entah itu lomba monolog atau lomba pertunjukan musikalisasi puisi. Nah, itu dia sering dapat juara dan gua sering nonton dia gitu. Ketika dia pentas, gua selalu hadir. Nah, pas gua nonton tuh gua pikir, anjing, ini keren banget ya teater, seru gitu. Maksud gua bisa jadi sesuatu yang hibur buat diri gua. Oh, asik nih kayaknya teater. Kayak gua mulai suka. Udah gitu, selain karena gua sering nonton, lingkungan nongkrong gua ketika SMA pun rata-rata orang-orang teater Gading itu. Jadi gua nongkrong di warkop. Nah, anak warkop tuh rata-rata anak teater Gading ternyata. Itu makanya kenapa gue jadi sering ngobrolin tentang teater gitu kan. Nah, dari situ gue mulai tertarik sama teater. Nah, ketika kuliah, wah kebetulan nih ada UKM teater di jurusan gue. Jadi teater gue tuh masih di bawah naungan program studi gitu, enggak universitas, bukan UKM universitas, tapi UKM program studi gitu. Jadi yang menaungi program studi. Nah, gue coba masuk. Ternyata senior di teater gue itu, teater Diksat Rasya itu, lingkungan gue nongkrong di warkop orang-orangnya gitu. Jadi kan gue nggak terlalu canggung gitu ya. Banyak senior lah. Banyak senior, jadi banyak yang kenal. Jadi enak kan, buat ngobrol enak, buat nyari ilmu enak gitu. Nggak terlalu canggung lah intinya. Akhirnya gue memutuskan buat masuk. Nah, dari situ gue mulai belajar apa sih teater teh, kayak gimana sih teater teh. Ternyata hal pertama kali yang gue dapat adalah teater itu adalah seni kehidupan. Itu hal yang pertama kali gue dapat. Teater itu adalah seni kehidupan. Teater itu seni kehidupan. Jadi yang gue tangkap adalah di dunia teater itu banyak sekali hal-hal yang mengajarkan kehidupan, atau misalkan pentas yang menyampaikan pesan-pesan tentang kehidupan, apa gimana? Ya, itu salah satunya. Ketika pentas pasti kita menyampaikan tentang kehidupan ya. Karena naskah tuh nggak jauh dari kehidupan gitu. Jadi
si penulis itu membuat naskah dari keresahannya dia tentang lingkungannya dia. Berarti kan tentang kehidupannya dia di masa itu. Yang mungkin sekarang masih terjadi atau masih ada kayak gitu ya. Itu. Selain itu, ketika proses pun ternyata segala bentuk kehidupan tuh bisa kita temuin di teater gitu. Dari kita belajar memanage waktu, dari kita belajar berkomitmen, dari kita belajar konsisten, dari kita belajar jujur, sampai kita belajar buat team working tuh ada di teater gitu. Makanya kenapa gua bisa mengatakan teater itu adalah seni kehidupan, ya karena menurut gua banyak unsur-unsur kehidupan yang dipelajari dalam teater gitu. Sama berarti Wong. Jadi gue juga kan di kampus gue ikut organisasi lah, himpunan gitu kan. Kalau lu bilang tadi di teater mendapatkan teamwork, mendapatkan maksudnya bisa belajar komitmen, konsisten, dan lain-lain lah gitu. Berarti memang sebetulnya sama gitu, kayak di himpunan juga gue mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan itu sebetulnya kan secara tidak langsung gitu. Nah makanya yang selalu gue bilang ke adik-adik gue gitu, junior gue di kampus, cobalah beraktivitas gitu. Cobalah untuk mengaktualisasikan diri lu gitu. Jangan sampai lu menjadi mahasiswa cuman kuliah pulang gitu. Tidak salah dengan mahasiswa yang seperti itu. Itu adalah pilihan mereka. Cuman bagi gua adalah prinsip gua, belajar di kelas itu hanya 15 sampai 25% yang akan dipakai untuk dunia kerja nanti gitu. Iya benar. Tapi sisanya adalah ilmu-ilmu yang lu dapatkan di organisasi, di UKM, di kumpulan-kumpulan komunitas kayak lu tadi. Benar nggak sih? Benar. Itu gue setuju banget. Karena ilmu-ilmu di dalam kelas tuh nggak menjamin kita buat sukses nanti. Betul. Yang kedua, nggak mungkin ya, gue kemungkinan besar buat langsung nyerap ke otak tuh kecil banget ya gitu ya maksud gue. Jadi ketika kita masuk kelas terus belajar, keluar kelas lagi, kemungkinan besar buat langsung lupa, keluar lagi gitu. Iya benar-benar kayak gitu maksud gue. Jadi karena ya kalau cuman sekali diulas ya itu emang hasilnya bakal kayak gitu kalau sekali diulas. Karena kan kapasitas orang tuh beda-beda ya. Ada yang harus beberapa kali diulas baru nempel kalau tangan gitu kan. Ada yang sekali diulas baru dia langsung bisa nempel. Karena gini Wong, menurut gua kan ilmu di kelas tuh cuma teoritis ya. Gitu. Teori-teori saja, kita belajar teori gitu. Nah, cara lu belajar empirisnya gitu, yang lu lakukannya adalah di kehidupan nyata lu gitu ya. Salah satunya di kegiatan lu, di organisasi lu, di komunitas lu gitu. Itu adalah ketika lu menggabungkan teori dengan hal-hal yang empiris itu yang lu lakukan gitu. Tapi ketika lu cuma belajar teori, lu tidak merasakan hal yang nyatanya, itu kayak semu gitu. Itu kayak useless aja gitu, lu belajar doang teori tapi lu tidak merasakan hal-hal yang sifatnya nyata gitu. Cuman gua kurang setuju sih kalau disamain dengan organisasi tadi gitu. Kenapa kurang setuju? Karena emang benar di organisasi itu diajarkan juga ya team working, sabar, komitmen, konsisten dan lain-lain. Cuman ada satu yang nggak diajarkan menurut gua. Apa tuh? Yaitu tentang pengolahan rasa dan sukma. Ini. Pengolahan rasa sama sukma. Di organisasi tuh nggak diajarkan. Jadi benar. Yang dikejar tuh cuman eksistensi, terus ya yang dikejar cuman proker aja kalau di organisasi ya yang gua tahu. Deadline, proker tanpa mikirin kira-kira posisi dia ditekan tuh kayak gimana sih. Itu kan berbicara rasa ya. Gitu. Tapi kalau di kesenian itu diajarkan gitu, bagaimana cara kita mengolah rasa dan sukma.
Sukma apa? Sukma tuh jiwa. Mungkin teman-teman. Sukma jiwa ya. Jadi sukma tuh jiwa. Jadi jiwa kita pun harus kita olah gitu. Sukma jiwa. Kenapa? Beda dengan rasa gitu. Ya kenapa harus diolah? Biar jiwa kita sehat terus gitu. Ketika lu dalam tekanan terus, gimana sih rasanya? Ini yang kadang bener, gue nangkep nih. Jadi kayak bener, kayak banyak di usia sekarang nih yang sudah mulai tumbuh dewasa, beranjak dewasa, kadang kan orang banyak tekanan gitu ya, banyak tekanan, banyak apa namanya pressure gitu, banyak yang stres soal hidup gitu, soal bagaimana cara untuk hidup gitu. Dia coba buat self healing gitu. Nah, tapi karena dia tidak pernah belajar itu, akhirnya banyak yang orang ngerasa, kok gue self healing ketika gue naik gunung, gue self healing nih. Tapi setelah gue pulang dari gunung, ya gue tetap merasakan beban itu. emang rata-rata sih kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Jadi self healing itu hanya sementara ya. Iya. Cuman di kesenian itu diajarkan buat bagaimana cara kita secara teratur buat ngolah sukma kita, ngolah jiwa kita. Yang paling sederhana itu dengan cara meditasi. Dengan cara meditasi. Ketika kita meditasi, pasti kita akan merasa tenang. Gitu. Cuman caranya jangan pernah mikirin apapun ketika meditasi. Jadi kita bebasin aja. Gitu. Tapi jangan dibiarin kosong juga. Biasanya kan kalau kosong ada yang gampang buat kesurupan tuh gampang. Sinti kusruk. Gampang banget ya gitu. Muncul orang Perancis masih sinti kusruk. Gitu. Jadi itu yang gua dapetin di teater dengan cara meditasi. Emang kebutuhan meditasi di teater tuh sebenarnya buat memperdalam tokoh ya, salah satunya buat memperdalam tokoh, buat bikin kita lebih fresh, lebih tenang ketika mau latihan. Nah, ketika mau latihan dan pentas. Cuman poin plusnya itu menurut gua meditasi itu adalah salah satu cara buat self healing. Menurut gua. Selain untuk self healing, meditasi juga bikin rasa kita lebih apa ya? Lebih peka. Menurut gua. Lebih peka. Jadi kenapa orang-orang kesenian tuh peka banget? Entah itu peka terhadap lingkungannya atau terhadap peka rangsangan. ya itu mah menurut gua nggak orang kesenian doang anjing. Semua manusia juga peka terhadap rangsangan anjing. Gimana tadi? Peka terhadap Ya itu lingkungan. peka sama lingkungan, peka sama orang-orang sekitar. Karena yaitu kita sering diolah rasa sama sukmanya. Jadi kenapa makanya di teater tuh sebenarnya manusia tuh ada 5 elemen yang harus diolah sebenarnya gitu. Apa tuh? Itu tadi salah duanya ya. Salah duanya Rasa. adalah sukma dan rasa. Sisanya ada tubuh, ada olah pikiran. Oh, ada 4. Ada empat. Olah rasa, olah sukma, olah tubuh, olah pikiran. Nah, kebanyakan orang cuman mengolah tubuh dan olah pikiran. Itu betul. Kebanyakan sebagian orang atau banyaknya orang tuh hanya tubuh sama pikiran aja yang diolah. Sehingga rasa dan sukmanya tidak diolah dan menjadi manusia yang menindas manusia lain. Seperti bukan nggak diolah juga ya. Gimana. Tapi nggak sering untuk ngolah gitu, nggak sering untuk diolah rasa sama sukmanya. Makanya dia sering hilaf tuh. Dia gampang akan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain gitu. Salah satunya mengolah rasa dan sukma selain self healing tadi, meditasi apa? Biasanya. Apa ya? Biasanya kita ngelakuin yoga. Ada kalau di kelompok gua disebutnya melakcau. Apa tuh? Melakcau. Jadi handstand. Kalau di istilah yoganya handstand. Tahu nggak lo? Yang gitu ya. Tahu lah barang.
Bacot. Handstand yang kepala di bawah, kaki Iya. di atas. Iya. Ya, Tahu, gitu. tahu. Pernah dengar? Itu salah satu gerakan yoga. Salah satu ini juga itu, Wong, salah satu ilmuwan, Albert Einstein. Ya, anjing. Albert Einstein bukan handstand anjing. Maaf. Oh, gitu. Oh, itu. Menurut gua itu juga bisa jadi salah satu self healing ya. Cuman itu lebih difokuskan untuk melatih konsentrasi dan fokus kita. Nah, kalau untuk melatih jiwa gitu, maksudnya penjiwaan tuh kayak gimana? Itu dengan cara tadi meditasi. Dengan meditasi tuh menurut gua dengan meditasi jiwa kita akan keolah, Den. Gitu. Bakal keolah. Jadi kita akan terbebas dari hal-hal yang bikin kita kepikiran, bikin kita resah gitu. Karena kan meditasi itu dituntut buat tenang. Ya nggak, buat konsentrasi, buat fokus, tanpa mikirin hal-hal lain, tanpa mikirin hal-hal yang bikin kita udah jadi beban gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Menurut gue Ini, Wong, selama lu setelah lu berada di dunia seni gitu, di dunia teater gitu, apa poin-poin yang lu dapatkan gitu, value apa yang lu dapatkan setelah lu berada di dunia seni, di dunia teater? banyak banget sih. Itu tadi beberapanya udah disebutin ya. Kita belajar jadi orang yang komitmen, terus kita belajar jadi orang yang konsisten, jujur, terus kita juga belajar buat jadi orang yang supel, gampang bergaul, dan yang paling penting adalah kita diajarkan untuk kerjasama gitu, satu sama lain ya. Satu sama lain itu nggak beda jauh tadi dengan prinsip-prinsip di organisasi sih sebenarnya. Cuman poin lebihnya itu gua jadi apa ya, gua jadi bisa lebih peka terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar gua gitu. Gua juga bisa jadi lebih gampang buat self healing dan lebih enjoy menjalani kehidupan gua gitu. Nah, itu tuh. Jadi mungkin banyak teman-teman yang sampai sekarang atau berada di posisi sekarang itu yang kayak apa ya, stres mungkin soal hidup atau banyak beban. Yang perlu dilakukan mungkin itu tadi, kayak mengolah rasa dan sukma, salah satunya dengan meditasi, yoga, atau lu ya tadi sih meditasi poinnya mungkin ya. Itu harus dilakuin ketika lu memang merasa beban hidup lu lagi ditai-taiin sama hidup gitu. Itu cuman salah satu cara Ya aja salah sih. satu cara, mungkin banyak cara-cara lain, tapi ya poinnya adalah jangan lupa lu olah rasa dan sukma lu gitu. Betul. Jangan sampai lu cuma olah tubuh dan olah pikiran lu gitu, karena kalau lu cuma mengolah tubuh dan pikiran lu, menyembuhkan diri lu tuh mungkin agak cukup sulit dan cukup lama gitu. Dan Selain itu lu pernah dengar peribahasa ini enggak? Memanusiakan manusia. pernah Ya kan? humanis. Memanusiakan manusia. Nah, itu salah satunya itu. Karena I see. karena Betul. masih banyak manusia yang belum bisa jadi manusia. Teater tuh mengajarkan kita untuk jadi manusia yang seutuhnya. Gokil. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya itu, rasa sama sukma itu poin plus dari teater, itu diajarkan gitu. Karena selama ini fakta yang gue tahu dari sekolah itu, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi, apa ada teori atau mata pelajaran yang mengolah sukma sama rasa? Ada nggak tuh? Sepertinya tidak. Nggak ada. Karena masih banyak orang yang stres gitu. Karena yang selalu diolah itu adalah Tubuh dan pikiran. tubuh dan pikiran, sehingga rasa sama sukmanya
sama sekali nggak diolah. Akhirnya Ah. banyak kasus guru yang merasa terbebani dengan profesinya, siswa yang terbebani dengan kegiatannya di sekolah atau dengan tuntutan-tuntutannya di sekolah. Itu karena rasa sama sukmanya nggak diolah. Kalau rasa sama sukmanya diolah, gue yakin siswa itu nggak akan merasa terbebani buat sekolah. Dia bakal enjoy terus sekolah, dia bakal semangat. Karena kan yang selama ini kita tahu, keluhan siswa apa? Anjing, banyak tugas. Anjing, kok nilai gue kecil ya? Itu kan hubungannya sama otak ya. Yang selalu dipikirin sama guru dan sekolah-sekolah tuh ya tentang akademis dan akademis gitu. Betul. Sehingga rasa dan sukma itu dilupakan menurut gua. Boleh nih. Ya akhirnya banyak apa ya? Banyak guru dan siswa yang jarang memikirkan gitu, yang jarang mikir, oh kalau gua ada di posisi si ini gimana ya? Gua kasih tugas terus. Apa gua bakal stres dia juga apa ya? Apa gua bakal tetap enjoy? Jarang ada yang kayak gitu kan. Yang penting adalah kebutuhan administrasinya terpenuhi. Karena kalau berbicara nilai, ya udah bakal stuck di nilai terus. Sepakat. Gitu Dan. Jadi ini pertanyaan penting mungkin yang terakhir lah buat lu sebagai apa seseorang yang ada di dunia seni dan teater, kenapa orang-orang harus nonton seni dan teater tetap? Kenapa Alasannya orang-orang gitu. harus nonton teater? Apa ya? Menurut gua teater tuh banyak edukasinya sih, banyak pelajaran, terutama tentang kehidupan. Jadi dalam suatu seni pertunjukan pasti itu akan menyimpan banyak makna atau banyak amanat yang disampaikan kepada penonton. Entah itu teater, entah itu kesenian yang lain ya, kayak seni rupa, seni musik dan lain sebagainya. Pasti punya makna tersendiri. Pasti si pencipta tuh atau si penulis punya maksud yang ingin disampaikan, sudut pandang yang pengen disampaikan. Dan itu gue yakin hal-hal yang selalu berbau positif, nggak mungkin hal-hal yang berbau negatif. garis dua lah ya. Tuh, garis dua banget. Iyalah positif. Iya benar. Tuh, jadi ya itu kenapa teman-teman harus nonton teater, terutama mengenal kesenian ya. Menurut gua banyak hal positifnya gitu. Karena kan stigma masyarakat sekarang tuh ketika dengar tentang seni tuh wah banyak stigma negatif ya. Betul. Tuh, karena terkenal dengan siklus hidupnya liberal. Ya, yang liberal, yang bebas. Padahal di balik itu banyak sekali hal-hal positifnya gitu dibanding hal negatif. Itu menurut gua sih itu. Cuman susah ya kalau ngubah stigma orang itu. Ya, susah memang, harus pelan-pelan dari kita. Percuma pelan-pelan juga kalau nggak ada kesadaran dari diri sendiri mah. Iya, betul. Yang paling penting adalah memang diri sendiri gitu. Kuncinya selalu ada di diri sendiri. Betul. Ini teater apa namanya tadi? Diksatrasia tuh bisa dinikmatin di YouTube atau enggak sih, Mas? Kalau buat sekarang sih belum sih. Tapi bisa sekarang. Ada cari aja teater Diksatrasia di YouTube. Karena kita alhamdulillah udah punya konten kemarin. Kita udah bikin konten meskipun itu hanya pembacaan puisi sama monolog aja ya gitu. Nggak ada pertunjukan besarnya gitu. Cuma kan itu juga ada value-nya yang disampaikan gitu, point of view-nya gitu yang disampaikan gitu. Kalau Instagram sendiri apa, Wong?
biar teman-teman kali Instagramnya kalau ada yang menonton teater, belajar teater, ya. tahu. Kita biasanya sih kalau ngasih info lewat Instagram gitu. Jadi Instagramnya itu Teater Diksatrasya, nggak pakai spasi. Teater Diksatrasya. Oke, Ya, nanti gue Teater cantumin di Diksatrasya sini. ya. Siap. Aduh, terima kasih Wong udah mau ngobrol. Lah. CS gue dari SD nih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.